Shalom Ibu Bapak, sahabat terang hidup yang berbahagia dalam Kristus. Kita bersyukur karena hari ini kita bisa dapat kesempatan yang indah untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Tema saya tentang studi kasus dalam pernikahan. Suami saya pergi dan meninggalkan kami sekeluarga, tidak lagi memberi nafkah. Apa yang harus saya lakukan sebagai istri? Saya baca dari satu ayat dari Yesaya 54 ayat 10, firman Tuhan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Nah, hal yang pertama yang perlu dilakukan dalam situasi ini adalah mari kita berdoa buat pasangan kita. Mari kita berdoa dan minta Tuhan jam hatinya supaya dia sadar. Nah, tidak ada yang bisa membuat suami sadar. Tidak ada yang bisa mengubah sifatnya dan apalagi karakter yang sudah berurat akar, yang mungkin sejak lama terbentuk dalam jiwanya karena pola asuh yang salah. Setiap orang lahir dalam pola asuh yang berbeda. Kadang-kadang orang tua kasar, menuntut, perfeksionis, atau orang tua yang mungkin melakukan banyak sekali kekerasan, baik fisik, seksual, verbal, dan lain sebagainya, sehingga melahirkan sebuah konstruksi karakter yang buruk pada diri anak-anak. Ketika mereka dewasa dan menikah, nah ini salah satu efek dan buahnya. Nah, kita sadar bahwa kita tidak bisa mengubah dia. Jangan memaksa diri untuk berusaha mengubah pasangan kita. Itu pasti akan berujung dengan kekecewaan. Kenapa? Karena hanya bisa diubah, hanya bisa dijamah, hanya bisa disentuh ketika Yesus yang menjamah dia. Mari berdoa. Mari kita berdoa sebagai istri. Ajak anak-anak berdoa supaya Tuhan Yesus melulurkan tangannya, menjamah, menyadarkan, menyembuhkan dia dari kekacauan hidup yang seperti itu. Dari berbagai persoalan, termasuk pola asuh yang lama, sudah mengkristal membentuk sebuah karakter yang buruk. Dan buahnya sekarang dia pergi meninggalkan istri dan anaknya. Langkah pertama adalah mari kita berdoa buat suami supaya Tuhan Yesus yang menjamah, menyadarkan dia supaya dia tahu apa yang harus dia lakukan. Hal yang kedua adalah seperti ayat ini bilang, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Ini satu janji yang indah sekali. Mari kita pegang janji Tuhan. Ketika situasi yang seperti ini terjadi, sangat mudah kita tergoyang, sangat mudah kita untuk menjadi bermasalah. Sangat mudah kita mengambil jalan kita sendiri. Sangat mudah kita menjadi kecewa dan frustrasi. Kita putus asa dan mungkin kita mengutuk dia. Dan ini hanya memperburuk situasi. Mari kita pegang janji Tuhan. Mengapa? Janji ini berkuasa. Janji Tuhan ya dan amin. Ketika kita pegang janji Tuhan, maka kita punya jaminan untuk menjalani hari-hari kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Bahkan kalau kita lihat 5 dikatakan, sebab yang menjadi suamimu ialah dia yang menjadikan engkau. Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah yang maha kuasa, Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Jadi Tuhan bahkan mengatakan akulah suamimu. Nah, psikologi orang yang ditinggalkan itu dialami oleh bangsa Israel. Ketika hubungan mereka dengan Tuhan memburuk, ketika mereka tidak taat dan mereka ditinggalkan, Tuhan seperti menjauh mereka. Mereka mengalami itu. Nah, tapi di saat-saat seperti ini Tuhan memberi janji, memberi harapan kepada mereka bahwa sekalipun situasi yang buruk terjadi, gunung-gunung beranjak. Bagaimana kita menggambarkan ungkapan-ungkapan seperti ini, metafora seperti ini. Gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang. Perlu barangkali sesuatu gempa bumi yang besar sekali. Ya 9 skala Richter nggak bisa, mungkin harus 100 skala Richter baru bisa membuat gunung itu lepas dari tempatnya. Nah, Alkitab katakan sekalipun itu terjadi, kasih setiaku tidak pernah bergoncang daripadamu, tidak akan pergi meninggalkan engkau. Jadi pegang janji Tuhan. Karena satu-satunya pegangan kita adalah Tuhan dan janjinya, Tuhan dan firman-Nya. Itulah pegangan. Sehingga ketika situasi terjadi, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dan meninggalkan kita. Suami kita pergi dan meninggalkan kita, mari kita berdoa. Tapi kita pegang janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hal yang ketiga adalah mari kita
sabar dan bekerja. Mari kita sabar dan kita mulai berjuang. Mari kita sabar dan kita mulai berusaha keras. Mengapa sabar? Karena usaha kita belum tentu membuahkan hasil secepat yang kita duga. Tetapi mari kita sabar dan bekerja. Ya, jangan berharap dan terus berharap. Beberapa orang kemudian terjebak pada sifat mengasihani diri. Mereka tidak lagi berjuang, mereka menjadi tertekan, menjadi depresi, menjadi hopeless. Sebab mereka merasa hidup ini sudah tidak lagi berguna karena pasangan telah meninggalkan dia. Padahal kita tahu seperti yang kedua tadi bahwa kita pegang janji Tuhan. Sekalipun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, bergoncang, kasih setia Tuhan tidak pernah pergi meninggalkan kita. Jadi itu yang kita pegang. Karena itu mari kita sabar dan kita berjuang. Mengapa kita sabar? Sekali lagi karena usaha kita tidak langsung segera membuahkan hasil. Perlu waktu untuk membuahkan hasil. Jadi mari sabar. Kita bekerja keras. Kenapa? Karena ini saatnya kita untuk bertanggung jawab bagi diri kita dan anak-anak kita. Kita tidak selamanya bisa bergantung pada suami. Artinya kalau tidak kasih uang belanja pun, ya kita masih bisa berjuang. Kita punya kedua tangan kita punya waktu, kita punya potensi. Dan jangan mengira bahwa ibu-ibu tidak bisa bekerja dan menghasilkan berkat dalam hidup dan rumah tangganya. Bisa. Bahkan beberapa suami sekalipun tidak meninggalkan karena sakit dan tidak bisa bekerja, istri bangkit dan berjuang. Nah, kalau konteks ini, saya berbicara pada konteks ada banyak suami yang pergi dan meninggalkan istri dan anak-anaknya. Nah, istri harus bangkit dan berjuang dan sabarlah. Ada banyak sekali cara, ada banyak sekali jalan, ada banyak sekali jalur yang bisa ditempuh dengan cara yang benar dan baik. Ada banyak anak-anak Tuhan yang bisa membantu kita, memberi kita pekerjaan. Poinnya yang penting adalah apa kita mau bekerja. Hal yang prinsip adalah apa kita mau berjuang. Hal yang utama bagi kita adalah apa kita percaya bahwa ketika kita berjuang Tuhan akan tolong kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, itu janjinya. Ya, sedangkan bukit bergoncang aja, gunung beranjak aja, kasih setia Tuhan tidak pernah bergoyang dan beranjak dari kita. Jadi kalau kepergian suami tidak lagi memberi biaya hidup, marilah dengan sabar kita berjuang. Karena kita percaya bahwa berkat Tuhan tidak juga beranjak dari kita. Kasih Tuhan tidak pernah pergi meninggalkan kita. Karena itu janji Tuhan. Dan mari kita pegang itu untuk kita bekerja keras, kita berjuang lagi, kita sabar. Karena perjuangan kita memerlukan waktu untuk kemudian memberikan hasil bagi kita dan keluarga kita. Hal yang keempat yang penting dalam situasi seperti ini ialah kita percaya akan kuasa Allah. Allah berkuasa untuk memelihara kita. Karena suami kita telah pergi dan meninggalkan kita tanpa memberi nafkah apapun. Ya, Allah berkuasa juga untuk menjamah dia. Karena itu mari kita berdoa supaya Tuhan jamah dia dan sadarkan dia. Allah juga berkuasa untuk memberi kita berkat. Alkitab katakan dalam Matius 6 ya, bahwa Tuhan memberikan kita makanan dan minuman. Jadi jangan kita khawatir karena burung di udara pun diberi makan oleh Bapa di surga. Nah, kita harus percaya bahwa Allah berkuasa. Jangan batasi Allah, kekuasaan Allah, kemahakuasaan Allah dengan pikiran kita yang terbatas. Seringkali kita tergoda untuk meragukan. Kita bertanya, bagaimana ya? Dan Yesus katakan, janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu makan, apa yang akan kamu minum, dan apa yang akan kamu pakai. Lihatlah burung-burung di udara yang tiada bekerja, tapi diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Nah, apatah lagi kita? Suami kita boleh pergi meninggalkan kita dan tanpa memberi nafkah, tapi kita melebihi burung-burung di udara. Tuhan berkata, Yesus berkata bahwa dia beri kita makan. Bapa di surga memelihara kita. Sehingga kita jangan sampai ragu, takut dan membatasi kuasa Allah yang bisa bekerja dalam kehidupan kita dan anak-anak kita. Istri bangkit dan berjuang, dan mari percaya bahwa Tuhan sanggup untuk memberikan kita berkat. Tuhan sanggup memelihara hidup kita. Allah kita Allah yang providensial. Dia menyediakan apa yang terbaik buat kita, melampaui apa yang bisa kita pikirkan dan rasakan. Karena Allah kita Allah berkuasa. Mari kita percaya pada kuasa Allah. Dia bisa bekerja dalam diri suami, tapi juga dia bekerja dalam diri kita untuk memberkati setiap pekerjaan kita, memberi kita kekuatan dan kesabaran. Allah memberkati setiap pekerjaan yang kita lakukan. Allah memberkati kita dan anak-anak kita. Allah memberi mereka kepintaran dan kesehatan. Allah membuat mereka menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, sayang kepada ibunya.
membantu ibunya, bekerja membantu ibunya, menjadi anak-anak yang pintar dan cerdas, dapat beasiswa. Dan Allah berkuasa untuk menolong kita, memelihara kita, dan memberi proteksi bagi semua yang jahat. Suami kita boleh pergi meninggalkan kita, tapi Allah berkuasa untuk menjaga, memelihara, dan memberkati kehidupan kita serta anak-anak kita. Saya ingin menutup renungan saya yang mengatakan bahwa pasti menyedihkan ketika kita mengalami situasi di mana suami pergi meninggalkan kita dan tidak lagi memberi nafkah. Pasti secara manusia akan sangat berat, pasti akan sangat sulit buat kita. Kita berjuang tanpa suami untuk menghidupi diri kita dan anak-anak kita. Kita harus bertahan di situasi yang sulit. Tetapi kita percaya bahwa yang sulit itu bukanlah berarti mustahil. Mengapa? Karena ada Yesus yang berkuasa. Alkitab katakan sekalipun bukit-bukit bergoncang dan ya dikatakan ya gunung-gunung beranjak dari tempatnya. Kasih kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, rahmat Tuhan selalu baru buat kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Kita percaya itu dan mari kita berjuang. Karena Allah berkuasa untuk menjaga dan memelihara kita dari waktu ke waktu. Terus memberkati dan shalom.